Hai semuanya. Kenalin, nama aku Zara Hilma dengan NIM 006 dan di sini aku tuh nggak sendirian guys. Aku bareng teman aku Putri Salsabila dengan NIM 009. Kami dari kelas Public Speaking B. Nah, di sini kita mau ngapain sih, Sah? Mau ngapain ya kira-kira? Jadi guys, di sini tuh kita mau cerita. Nah, di sini cerita kita tuh dengan judul Panggung yang Berbeda, Keberanian yang sama. Nah, jadi tanpa perlu lama-lama lagi, kita mulai aja nggak sih ceritanya? Dan itu akan dimulai dari my story. So, langsung aja guys. Jadi waktu itu aku mau ikut practice MUN di KSM kampus EOS. Nah, itu tuh emang latihan biasa aja guys, bukan yang gimana-gimana. Cuma rasanya tetap deg-degan aja, soalnya aku tuh pertama kali ikut practice MUN. Sementara teman-teman aku yang lain tuh udah pada punya pengalaman. Nah, pas pembagian negara itu, aku malah dapat negara Amerika Serikat, which is itu tuh negara besar dan biasanya jadi pemimpin blok, dan dia tuh harus punya argumen yang kuat. Sementara aku ngomong aja masih gemeter. Terus tantangan terbesarnya itu bukan di penyusunan position paper, melainkan di persiapan mentalnya. Aku tuh sempat berpikir kayak, apa aku bolos aja? Apa aku izin pura-pura sakit gitu, kabur? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kayak kalau bukan kali ini, kapan lagi aku punya kesempatan untuk practice MUN? Lagi pula ini kan cuma latihan ya, kalau salah nggak apa-apa dong. Nah, pas hari H datang, rasa takut, nervous, itu tuh langsung ngerubungi pikiran aku, badan aku, sampai semuanya. Dan anehnya ya guys, pas bagian aku untuk berbicara, rasa yang tadi negatif tadi itu pada hilang semua. Dan aku malah ngerasa enjoy kalau pas berbicara dan berargumen tersebut. Dan abis itu tuh mentor aku tuh bilang kalau misalkan argumen aku untuk pertama kali yang MUN itu udah bagus banget. Nah, dari situ tuh aku belajar kalau misalkan keberanian itu bukan sesuatu yang harus ditunggu sampai saatnya tiba, melainkan datang pas kita memilih untuk berani melangkah saat kita tuh takut. Nah, practice MUN ini ngajarin aku kalau misalkan hal-hal yang baru itu nggak semenakutkan itu loh guys. Dan juga kadang langkah kecil itu bisa menentukan bahwa kita tuh bisa. Dan aku pada saat itu mengambil langkah kecil tersebut dan it was really worth it. So, yeah. Saat masih berada di bangku kelas 12 SMA, hal yang paling menyenangkan dan berkesan dalam hidup saya saat itu adalah dengan mengikuti berbagai lomba dalam kategori cheerleader. Tentunya pada masa-masa itu tuh saya merasa sangat bangga dan juga menyenangkan gitu. Hingga tibalah suatu hari di mana tuh hari itu adalah menjadi persimpangan besar dalam hidup saya. Saat itu tuh saya sadar bahwa pengumuman SNBP 2024 saat itu hanya berjarak 5 hari dari kejuaraan nasional yang saya tunggu-tunggu. Kejadian tersebut tuh terasa seperti ujian pilihan ganda yang mengharuskan saya tuh harus membuat pilihan yang tepat. Kejadian tersebut tentunya membuat orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk mengikuti perlombaan tersebut, di mana mereka berpendapat bahwa saya tuh harus fokus terlebih dahulu pada hasil pengumuman SNBP. Dalam hati saya ingin sekali saya tetap mengikuti perlombaan tersebut, namun saya sadar bahwa apa yang dikatakan orang tua saya itu adalah benar. Hingga pada akhirnya saat itu saya memutuskan untuk tidak mengikuti perlombaan. Tibalah hari dimana SNBP 2024 diumumkan, dimana pada saat itu saya dinyatakan lolos pada pilihan pertama saya, yaitu di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tentunya kabar tersebut menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi orang-orang terdekat saya. Singkat cerita, setelah 5 hari pasca pengumuman, kejuaraan nasional tunggu-tunggu akhirnya mendapatkan kabar baik, di mana tim sekolah saya saat itu mendapatkan juara 2 dalam tingkat nasional. Tentunya kabar tersebut membuat saya merasa senang sekaligus sedih. Senang karena tim kami menang, dan juga sedih karena tidak ada saya di dalamnya. Sampai sekarang saya rasanya masih sangat menyesal karena melewatkan kesempatan tersebut. Namun saya sadar bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi, pastinya itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Selanjutnya, our story. Kita pernah di satu momen di mana perut rasanya mual dan kepala penuh ketakutan. Rasanya persis seperti berdiri di panggung yang besar, di mana semua mata melihatnya dengan keadaan yang mencekam. Tapi panggung setiap orang itu berbeda. Panggungku di atas matras cheerleading, di mana aku bersorak paling lantang. Panggungku malah ruangan diplomasi yang penuh dengan argumen. Kita sama-sama dalam pilihan yang berat.
Aku takut salah ngomong. Aku takut kalau aku meninggalkan timku. Tapi kalau aku kabur, aku nggak akan pernah tahu sejauh mana aku bisa melangkah. Dan kalau aku memaksa tampil, yang ada aku mau merusak harapan semua orang yang aku sayangi. Jadi, aku memilih untuk melangkah maju. Dan aku memilih langkah mundur dengan berani. Keputusan kami berbeda. Tapi keberanian kami sama. Dari situ kami belajar, Panggung bisa saja membuat kita gugup, tapi hidup gak akan menunggu sampai kita siap. Itu aja dari kami, sekian dan terima kasih. Bye-bye.